Salam perubahan, menggaji diri sendiri, menggaji orang lain, menggaji Indonesia. Seberapapun kegagalan kamu di hari kemarin dan hari ini, esok adalah harapan baru buat orang yang mau berubah. Cucak Rowo, legenda burung ini adalah burung, kalau disamakan dengan mobil begitu, adalah kasta mobil yang paling tinggi atau kasta burung yang paling tinggi, yaitu Cucak Rowo. Bicara tentang peluang Cucak Rowo, peluangnya sangat fantastis dan prospek sekali dibanding dengan burung-burung yang lain. Di bawahnya ada murai batu, ada cucak ijo, ada poci, kacer, dan lain sebagainya. Tetapi Cucak Rowo tidak tertandingi prospek peluang. Yang pertama. Yang kedua adalah prospek pasar. Yang ketiga adalah stabilitas harga. Dari ketiga orientasi itu, Cucak Rowo paling memiliki keistimewaan dan kemapanan dibanding dengan burung-burung yang lain. Kenapa bisa begitu? Karena faktanya di hari ini, siapa orang yang pengen ngingu alias ngopeni alias merawat burung, pasti inginnya adalah merawat Cucak Rowo. Tapi karena harganya yang tidak terjangkau oleh semua orang, maka kemudian Cucak Rowo pasarnya hanya menyisakan orang-orang yang berduit saja. Kawan-kawan sekalian, sore hari ini kita akan bahas tentang peluang pembesaran bisnis Cucak Rowo. Kenapa harus Cucak Rowo? Jawabannya adalah karena satu, Cucak Rowo, burung ini tidak bisa dikembangbiakkan dengan sangat mudah oleh para peternak. Dan yang kedua, sumber aslinya di hutan sudah sangat tipis juga, sehingga harga yang ada di pasaran dari dulu sampai sekarang itu adalah stabil. Tidak pasang surut harganya, tidak ada bom-boman harga, dan tidak ada merosotnya harga. Jadi harganya stabil dari dulu sampai sekarang. Sudah puluhan tahun, satu-satunya harga burung yang stabil itu hanya Cucak Rowo. Karena apa? Satu, peternak sulit untuk mengembangbiakkan. Yang kedua, di hutan semakin susah untuk didapatkan. Dan yang ketiga, kalau orang sudah berhasil menetaskan oleh indukan Cucak Rowo, belum tentu indukan ini mau membesarkan anaknya sendiri. Dan kalau dirawat oleh orang dengan cara diambil dari induknya kemudian diopeni sendiri, itu begitu sangat berat risiko-risiko yang ada. Makanya hari ini dimanapun di Indonesia itu belum ada orang yang mampu betul-betul mendekati skala industri untuk mengembangkan Cucak Rowo. Itu kerumitannya. Jadi kerumitannya sangat tinggi, sehingga di pasaran burung ini jumlahnya terbatas sekali. Karena itu harganya sampai hari ini sangat stabil. Oke, bisnis ini kalau kita bedah, setelah mengomongkan peluang adalah mengomongkan segmen bisnisnya. Di item mana kita akan mengambil? Yang paling gampang itu adalah kita bagi menjadi 3 orientasi bisnis. Yang pertama, membesarkan Cucak Rowo dari umuran 0 hari sampai umuran 2 minggu. Ini skala pertama. Skala yang kedua adalah umur 2 minggu sampai 1 bulan. Skala yang ketiga di atas 1 bulan. Jadi 3 pilihan variannya. Kalau pengalaman saya selama 3 tahun menggeluti pembesaran Cucak Rowo, saya pernah mencoba umur 0 hari sampai 2 minggu. Di ujung waktu hampir 25 juta melayang karena rugi dan bangkrut. Memang harganya lebih murah di umur 0 hari sampai 2 minggu. Tapi risikonya itu sangat tinggi di situ.
Kalau menurut saya rekomendasinya adalah hindari bisnis yang memilih umur 0 hari sampai 2 minggu. Rekomendasi saya adalah pilih umur minimal itu yang 2 minggu sampai 1 bulan. Ini levelnya level aman. Karena burung sudah berbulu, burung sudah bisa mangkring sendiri, tinggal kita meneruskan loloknya. Tapi yang paling aman ambil yang 1 bulan, jalan ke 2 bulan. Itu yang paling aman. Aman dalam hitungan risiko kematiannya. Itu. Yang kedua adalah proses bagaimana merawat, membesarkan cucak rowo dari kita ambil di peternak, kemudian kita bawa pulang, sampai di rumah itu kita rawat. Nah, bagaimana proses merawat cucak rowo itu? Yang pertama adalah komposisi dari 3 item makanan. Yang pertama adalah fooding. Foodingnya pakai fur. Terserah kita mau pakai fur apa. Yang jelas pilih fur yang paling berkualitas, bermutu, dan untuk hewan pemakan serangga. Yang kedua adalah extra fooding. Extra fooding itu biasanya komposisinya itu terbagi 3 macam. Yang pertama adalah jangkrik, yang kedua adalah kroto, yang ketiga adalah ulet Hongkong, dan bisa jadi ditambahi dengan cacing. Yang ketiga adalah vitamin. Vitamin bisa memakai Vitacik, bisa pakai Biojana, bisa pakai Vitabet, dan lain sebagainya, atau vitamin-vitamin yang ada di dalam toko-toko burung yang lazim dijual di toko burung. Mana yang paling gampang, itu yang Anda pakai. Nah, komposisi makanannya, kalau masih umur 0 hari sampai 2 minggu, ini nggak akan saya bahas karena kerumitan tersendiri untuk membahas komposisi makanan ini. Saya akan bahas di komposisi makanan yang umur 2 minggu sampai 1 bulan. Sekali lagi, makanannya itu hanya terdiri dari fur. Anda tuang di dalam bejana, bisa gelas, botol yang lebar mukanya ya maksud saya, atau yang lain, bejana yang lain. Nah, kemudian Anda didihkan air sumur. Kemudian kalau sudah mendidih, Anda tuangkan di fur itu. Nah, maka nanti fur yang keras, kering itu, nanti dengan sendirinya dia akan mengembang. Nah, kalau sudah mengembang, nanti dioplos dengan vitamin, kasih Vitacik atau yang lain, ambil, kemudian diaduk-aduk sampai rata, siap untuk disajikan. Tuh. Nah, sedangkan extra fooding itu disajikan dalam waktu tersendiri. Kalau sudah fur, selesai, baru kemudian dilolohkan itu jangkrik, kroto, atau yang lain. Di sisi perawatannya. Makanannya. Nah, dari sisi perawatan sangat standar. Ini lokasi saya ini nggak begitu besar. Ini terdiri dari 2 kali 3 meter. Saya udah nggak pakai lampu-lampuan per sangkarnya, karena kamar burung saya ini sudah saya lengkapi dengan penghangat. Jadi udah ada karpet tebal, separuh keramik, separuh karpet tebal, dan langit-langitnya saya kasih karpet, sehingga ruangan ini itu sudah cukup hangat sekali. Hanya mengandalkan 2 ventilasi, ini sudah sangat hangat, sehingga lampu itu sudah nggak begitu penting buat kondisi burung. Yang berikutnya yang sangat penting adalah lingkungan sekitar. Nah, punya saya ini udah ada karena ada karpet, kemudian kamarnya kecil, tertutup, sehingga nyaman sekali buat burung, lingkungannya sejuk serta jauh dari polusi udara dan polusi suara. Tuh. Nah, berikutnya yang cukup penting adalah perawatan harian. Perawatan harian itu yang pertama harus rajin mengganti air minum, minimalnya 2 kali, karena kalau nggak 2 kali itu nanti banyak sekali sisa-sisa makanan dicucuk di paruhnya, itu yang pas dia minum itu mengotori minuman, sehingga baiknya air minum diganti 2 kali, minimal 2 kali dalam 24 jam.
Yang kedua, nanti perawatan kotoran burung, cucak rawonya, jangan lupa rawatannya ini harus sesegera mungkin. Kalau kotoran sudah banyak itu dibersihkan. Jangan sampai kotoran itu menumpuk banyak di sangkar. Kalau saya siasati, telek itu nggak lagi jatuh di tembok, tapi langsung jatuh di lantai. Saya kasih koran sehingga jarak antara telek jatuh sama sangkar kita gantung itu sudah sangat jauh levelnya. Itu pun saya harus ekstra ketat karena telek ini penyumbang penyakit yang sangat banyak sekali. Nah, karena itu jaga kebersihan sedetail mungkin. Nah, berikutnya adalah kita ngomongin penjemuran. Burung rawatan harian itu kontrol minum, kontrol kotoran, kontrol makanan adalah pisang, karena umur 2 minggu ke atas itu biasanya udah agak mau nodol pisang. Yang penting dirangsang saja, kasih pisang separuh. Terus kalau pagi hari jangan lupa kendalikan di sinar matahari, kasih pemanas di sinar matahari, karena penghangat yang terbaik adalah penghangat matahari. Di situ burung nanti akan sangat energik dan aktif sekali. Nah, kemudian kalau sudah penjemuran, yang terakhir adalah menjelang makanan terakhir. Kalau saya nanti closingnya sebelum burung-burung ini tidur, disuapin dengan minimal 3 ekor jangkrik supportnya, karena jangkrik ini mampu membuat energi badan cucak rawa itu menjadi hangat, sehingga kalau malam hari dia istirahat itu bisa lebih nyaman. Kalau lebih nyaman, lebih enak, itu burung cepat besar. Oke, selanjutnya yang kita bahas adalah penjualan. Penjualan, menurut saya, burung kalau sudah pada full bulu keluar semua. Logikanya apa? Logikanya burung yang umur 2 minggu sampai 1 bulan itu mungkin kisaran ngambil di antara harga 7 juta sampai 8 juta. Kisaran harganya segitu itu. Nah, nanti kita ngopeni sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan, tumbuh semua bulu kepala sampai ekor, itu harga bisa full, karena bisa di harga 10 juta sampai 10.500.000 atau 11 juta. Sehingga ada margin keuntungan yang per pasang, per 2 pasang, per sepasangnya itu cukup lumayan, karena ada sisa margin keuntungan antara 2 juta sampai 3 juta. Kalau penghitungan risiko cucak rawa itu sangat banyak sekali. Yang pertama adalah cacat kaki, yang kedua adalah penyakit-penyakit umum. Cacat kaki itu kalau burung sudah mulai bisa terbang, kemudian kalau ada sesuatu hal yang membuat dia takut atau shock begitu, biasanya burung itu gerabiakan kakinya sehingga nempel sana nempel sini. Nah, kadang-kadang itu membuat cilaka burung. Bisa kakinya kejepit, bisa kukunya potol atau yang lain. Ini cara menghindarinya adalah usahakan sebisa mungkin burung itu dalam keadaan nyaman dan tenang. Jangan sampai ada suara-suara yang mengganggu dia dan sesuatu yang mengagetkan dia. Tuh. Nah, selanjutnya adalah penyakit yang cukup rentan juga adalah kematian. Ini yang paling ngeri di cucak rawa itu. Kematian itu bisa sangat cepat, bisa sangat lambat. Tapi yang paling penting buat teman-teman semuanya, sediakan obat yang komplit. Anti saraf, kemudian anti kurus, kemudian ada lagi yang anti mencret, vitamin bulu, vitamin harian, dan lain sebagainya. Intinya secara preventif kendalikan dengan sebaik-baiknya biar burung itu kalau ada sesuatu
sakit atau yang lain, kita udah cepat-cepat makanan. Kalau ngomongin modal ya pastilah Cucak Rowo kisaran modal untuk bermain 2 ekor saja Anda butuh modal 8 juta sampai 10 juta. Main 4 pasang, 2 pasang, 5 pasang, Anda tinggal mengkalikan. Artinya memang butuh modal besar. Tapi dengan modal besar itu juga keuntungannya juga sangat lumayan sekali. Artinya per modal 8 juta itu bisa berkemungkinan potensi keuntungannya itu di angka 2 juta sampai 3 juta. Dalam waktu kisaran 1 sampai 2 bulan. Hitungannya kan sangat lumayan sekali. Tapi kalau sampai ada kematian, nah itu yang resikonya cukup berat. Nah makanya menurut saya kepintaran memilih burung yang sangat aman untuk kita handle, dirawat di rumah itu yang sangat penting. Kata kuncinya di situ. Modal saya pikir Anda bisa memulai modal 8 juta sampai 10 juta. Yang terakhir kawan-kawan sekalian, untuk bahas yang lebih komplitnya adalah kita akan bahas tentang bagaimana menjualnya. Menurut saya pengalaman yang ada, Anda menjual, memilih bisa 2 jalannya. Yang pertama dilempar di bakul Cucak Rowo, pengepul-pengepul itu dengan hitungan kalkulasi keuntungan lebih kecil tentunya. Kalau Anda mau telaten maka Anda mulailah bergabung bersama grup-grup Facebook terutama, atau Anda nanti jual di Shopee, OLX, Bukalapak dan yang lain sebagainya. Tapi yang paling ramai adalah di Facebook. Anda bergabung bersama grup-grup jual beli Cucak Rowo di Facebook, Anda rajin-rajinlah memposting di sana, maka potensi untuk transaksinya itu insya Allah juga lumayan besar. Yang terakhir, kawan-kawan sekalian, Cucak Rowo yang jelas satu-satunya peluang burung yang kalau Anda mencari stabilitas harga yang paling aman. Di luar itu, fluktuasi pasang surut harganya itu sangat tinggi. Tapi Cucak Rowo selama ini selalu di kontak nyaman, di kontak bagus lah. Dan mohon maaf, kalau Anda salah satu penggemar Cucak Rowo, saya menyediakan anakan umur 2 bulan sampai 3 bulan. Stok selalu ada dan melimpah pilihannya. Anda tinggal milih mau 1 ekor, 2 ekor, mau indukan hutan, mau indukan ternak komplit, mau yang pakai ring, mau yang DNA, ono kabeh. Anda silakan datang ke Segoroyoso, Jembangan, Pleret, Bantul, Yogyakarta, Indonesia. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe videonya. Ketemu di video-video yang lain, cuy.